Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang mubtada dan khobar. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan mubtada dan khobar, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi mubtada, apa itu definisi khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ulumi wa abidada bi asrari. Allahumma mubtalana putal arifin, Allahumma mubtalana putal arifin, Allahumma mubtalana putal arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi yang pertama itu adalah definisi mubtada. Mubtada itu apa? Yaitu wa huwa al-ismul marfu'u al-ari anil awamili al-labdiyati. Ini menurut kitab Al-Jurumiyah, yaitu suatu isim yang diropakan yang sepi dari amil bangsa lapad. Contohnya seperti kan lapad Zaidun qaimun, yang menjadi contoh mubtada itu adalah lapad Zaidun dari lapad Zaidun qaimun. Karena Zaidun ini isim, Zaidun ini ropa, Zaidun ini sepi dari amil bangsa lapad. Karena kaidah Syekh Yahya Al-Imriti dalam kitabnya Al-Imriti, yaitu al-mubtadas munrob uhumu abadu an kulli labdin amilin mujarradu, yaitu kalimah isim. Mubtada itu kalimah isim yang diropakan yang sepi dari amil bangsa lapad. Nah, itu definisi mubtada. Sekarang kita harus mengetahui yang merupakan mubtada itu apa. Yang merupakan mubtada itu adalah amil ibtida. Amil ibtida itu adalah amil maknawi. Apa ta'rifnya atau apa definisi amil manawi? Amil manawi itu yaitu wa huwa ma la yutalafadu bil lisan wa la yudraku bil ain, yaitu suatu amil yang tidak bisa ditulis, yang tidak bisa diucapkan kulisan, yang tidak bisa ditulis, dan yang tidak bisa dilihat. Itu definisi amil maknawi. Nah, sekarang lanjut kepada khobar. Khobar itu adalah al-ismul marfu al-musnadu ilaihi, yaitu suatu kalimah isim yang diropakan oleh mubtada, yang berdekatan dengan mubtada. Jadi contoh, kita ngambil lapad Zaidun qaimun, yang menjadi contohnya yaitu lapad qaimun. Qaimun itu kalimah isim ropa yang diropakan oleh mubtada yang berdekatan dengan mubtada. Karena yang merupakan khobar itu adalah mubtada, dan yang merupakan mubtada itu adalah amil maknawi ibtida. Karena dauhan Syekh Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah, yaitu warofa'un mubtadaan bil ibtida kadaka rof'un khobarin bil mubtada, yaitu ropanya mubtada dengan ibtida, begitu pula ropanya khobar dengan mubtada. Namun ada suatu qil atau suatu pendapat ulama lainnya bahwa kata ulama ini yang merupakan mubtada itu ibtida, dan yang merupakan khobar juga adalah amil ibtida. Nah, ini menurut suatu pandangan ulama lainnya atau pendapat ulama lainnya, dengan sebutan qaul ini adalah qaul qil atau qaul yang jarang dipakai untuk landasan. Karena yang dipakai untuk landasan ini atau qaul sahih ini adalah yang merupakan mubtada itu ibtida, dan yang merupakan khobar itu adalah mubtada. Nah, ropanya mubtada itu terbagi ke dalam tiga. Yang pertama adalah ropa dalam lapadnya, yang kedua ropa dalam takdirannya, yang ketiga ropa dalam mahalnya. Contoh ropa dalam segi lapadnya seperti lapad tadi yang di awal saya sebutkan, yaitu Zaidun qaimun. Nah, yang jadi contoh ini lapad Zaidun. Nah, Zaidun ini ropanya ropa dari segi lapadnya, karena Zaidun ini ropa, ciri ropanya oleh domah sabab isim mufrad. Nah, yang kedua adalah ropa takdiron, yaitu ropa dikira-kirakan. Contohnya seperti lapad Musa qaimun. Nah, si Musa qaimun ini yang menjadi contoh mubtada itu lapad Musanya. Musa ini ropa, ciri ropanya domah muqaddar, yaitu domah yang dikira-kirakan. Karena di akhir lapad Musa ini ada haraf elat, jadi dikira-kirakan saja. Karena kalau dilapalkan lapad Musayun ini terlalu berat bagi orang Arab. Yang ketiga adalah ropa mahal. Contoh seperti lapad huwa darisun. Huwa ini isim ropa tidak ropa, karena ini
ropanya, ciri ropanya domah, mabni domah, mabni patah, mahal domah. Sabab isim domir. Karena isim domir ini adalah isim mabni, bukan isim mu'rob. Nah, beres kita ropa mubtada, menjelaskan ropa mubtada itu terbagi ketiga. Beres kita telah mengetahui apa itu definisi mubtada, apa itu definisi khobar. Sekarang kita lanjut terhadap pembagian mubtada, pembagian khobar. Jadi mubtada itu terbagi ke dalam dua, yaitu pertama mubtada isim dohir dan yang kedua adalah mubtada isim domir. Contoh mubtada isim dohir seperti lapad Zaidun qaimun. Dah, yang menjadi contoh itu lapad Zaidun dalam lapad Zaidun qaimun. Zaidun, karena Zaidun ini adalah isimnya isim dohir. Isim ropa sepi dari amil bangsa lapad. Nah, ini contoh dari isim mubtada isim dohir. Yang kedua adalah mubtada isim domir. Contohnya seperti lapad huwa qaimun. Nah, yang menjadi contoh dalam isim mubtada isim domir yaitu lapad huwa. Nah, si huwa ini kalimat isim. Huwa ini ropa, ciri ropanya mabni patah maha ropa, sabab isim domir. Terus huwa ini sepi dari amil bangsa lapad. Berarti si huwa ini menjadi salah satu contoh mubtada isim domir dalam lapad. Contoh huwa qaimun. Nah, beres tentang mubtada terbagi ke dalam dua. Sekarang lanjut kepada khobar, yaitu khobar juga terbagi ke dalam dua, yaitu khobar mufrad dan khobar ghair mufrad. Yang pertama contohnya khobar mufrad seperti lapad Zaidun qaimun, yang gampang saja. Yang menjadi contoh yaitu lapad qaimun. Qaimun ini isim, qaimun ini ropa, qaimun ini berdekatan dengan mubtada, qaimun ini diropakan oleh mubtada. Karena kata saya tadi juga yang merupakan khobar itu adalah mubtada. Tapi dalam suatu qaul yaitu qaul qil yang merupakan khobar itu adalah ibtida juga, bukan mubtada. Itu qaulnya qaul qil. Nah, itu khobar mufrad. Sekarang lanjut kepada khobar ghair mufrad. Khobar ghair mufrad isinya ada 4. Yang pertama adalah jar majrur, yang kedua adalah dhorob, yang ketiga adalah fi'il fa'il, yang keempat adalah mubtada dan khobar. Maksudnya itu apa? Jadi khobar itu dibentuknya yang pertama dari jar majrur, yang kedua khobar itu dibentuknya dari dhorob, yang ketiga khobar itu dibentuknya dari fi'il fa'il, yang keempat khobar itu dibentuknya dari mubtada dan khobar juga. Itu dinamakan dengan khobar ghair mufrad. Contoh yang pertama yaitu khobar ghair mufrad dibentuk dari jar majrur, yaitu lapad Zaidun fidari. Nah, yang menjadi contoh lapad fidari. Fidari itu kan jar majrur, fi jar ad-dari majrur. Jadi yang menjadi contoh khobar ghair mufrad yaitu lapad fidari. Yang kedua adalah contoh khobar ghair mufrad dibentuk dari dhorob, yaitu contohnya Zaidun indaka. Nah, yang menjadi contoh khobar ghair mufrad dalam yang dibentuk dari dhorob yaitu lapad indaka. Nah, indaka ini dhorobnya dhorob apa? Dhorob makan. Nah, yang ketiga yaitu khobar ghair mufrad dibentuk dari fi'il dan fa'il. Contoh seperti lapad Zaidun koma abuhu. Nah, yang menjadi contoh yaitu lapad koma abuhu. Nah, koma abuhu ini komanya menjadi, koma adalah fi'il dan koma ini menjadi khobar. Khobarnya khobar ghair mufrad yaitu dibentuk dari fi'il dan fa'il. Nah, yang ketiga dan yang keempat terakhir adalah khobar ghair mufrad dibentuk dari mubtada dan khobar lain dan khobar lagi juga. Contohnya seperti kan lapad Zaidun jariyatuhu dahibatun. Nah, yang menjadi contoh yaitu lapad zariyatuhu dahibatun. Nah, zariyatuhu dahibatun ini adalah mubtada, jariyatuhu dahibatun ini adalah mubtada dan khobar. Nah, si jariyatuhu dijadikan khobar lagi. Sebelumnya adalah khobar, jariyatuhu ini sebelum mubtadanya adalah khobar dari lapaz Zaidun. Zaidun mubtada, jariyatuhu khobar. Dari dahibatun ini khobar juga. Nah, khobarnya dari mubtada lapaz jariyatuhu. Nah, itu adalah khobar ghair mufrad. Jadi kesimpulannya adalah mubtada itu adalah kalimah isim yang diropakan yang sepi dari amil bangsa lapad. Dan yang kedua adalah khobar. Definisi khobar itu yaitu suatu kalimat isim yang diropakan
yang berdekatan dengan mubtada yang diropakan juga oleh mubtada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.